Dunia pernah menyaksikan sebuah peradaban yang lahir dari gurun pasir yang gersang, tumbuh menjadi kekuatan global, dan akhirnya runtuh meninggalkan jejak sejarah yang megah. Ini adalah kisah kekaisaran Islam. Dari Damaskus ke Baghdad, dari Kairo ke Istanbul, kekuasaan Islam pernah menguasai dunia selama berabad-abad. Tapi, bagaimana kisah kebangkitan, kejayaan, dan kejatuhan mereka? Mari kita telusuri perjalanan epik ini dalam 5 menit. Bersiaplah untuk menyaksikan sejarah yang penuh ambisi, penaklukan, ilmu pengetahuan, dan pengkhianatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel, Kronos Cendekia, yang akan menceritakan tentang misteri, ilmu pengetahuan, dan fakta-fakta dunia yang ada di sekitar kita. Dengan harapan setiap harinya, kita dapat bertumbuh paling tidak 1%. Tapi sebelum lanjut, ayo dukung channel ini agar dapat terus berkembang dan terus bisa berkarya. Klik tombol subscribe. Jangan lupa like video ini, berikan komentar yang membangun dan share ke teman-teman kalian. Semua berawal pada abad ke-7 Masehi, ketika Nabi Muhammad SAW menyebarkan ajaran Islam di kota Makkah. Dalam waktu singkat, beliau berhasil mempersatukan berbagai suku di semenanjung Arab yang dulunya saling berseteru. Setelah wafatnya Nabi Muhammad pada tahun 632 Masehi, kepemimpinan umat Islam dipegang oleh 4 khalifah besar dalam masa yang disebut Khilafah Rasyidin: Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Di bawah kepemimpinan mereka, Islam menyebar dengan cepat. Dalam kurun waktu hanya 30 tahun, kekuasaan Islam meluas hingga Persia, Mesir, Suriah, dan Palestina. Kekuasaan Bizantium dan Persia pun mulai runtuh di hadapan pasukan Muslim yang bersemangat. Setelah Khilafah Rasyidin, kekuasaan Islam beralih ke dinasti Umayyah pada tahun 661 Masehi. Dinasti ini dipimpin oleh Muawiyah bin Abu Sufyan dan menjadikan Damaskus sebagai ibu kota kekaisaran. Namun, kejayaan ini juga diiringi tantangan. Ketidakpuasan internal dan kesenjangan sosial mulai menggerogoti kekuasaan. Dinasti Umayyah pada 750 Masehi, mereka digulingkan oleh pemberontakan besar yang dipimpin oleh dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah membawa kekaisaran Islam ke era keemasan. Mereka memindahkan ibu kota ke Baghdad, yang kemudian menjadi pusat ilmu pengetahuan, perdagangan, dan kebudayaan dunia. Pada masa ini, muncul tokoh-tokoh ilmuwan Muslim yang mengubah dunia. Penemuan di bidang matematika, kedokteran, astronomi, dan filsafat menjadi dasar bagi peradaban modern. Namun, seperti kekaisaran besar lainnya, dinasti Abbasiyah pun mulai melemah akibat korupsi, pemberontakan internal, dan serangan dari luar. Puncaknya, pada 1258 Masehi, Baghdad dihancurkan oleh serangan brutal bangsa Manggel yang dipimpin oleh Hulagu Khan. Tapi ini bukan akhir. Pada abad ke-13, muncul kekuatan baru dari Anatolia, dinasti Utsmaniyah atau Ottoman. Mereka berhasil menyatukan kembali dunia Islam dan menjadi kekaisaran terbesar di dunia selama berabad-abad. Salah satu momen paling bersejarah adalah ketika Sultan Mehmed II menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453 Masehi, mengakhiri kekaisaran Bizantium dan menjadikan Istanbul sebagai ibu kota Armen. Namun, di abad ke-17, dinasti Utsmaniyah mulai melemah. Perang internal, korupsi, dan kekalahan dalam perang melawan negara-negara Eropa membuat kekaisaran ini runtuh secara perlahan. Pada akhirnya, dinasti Utsmaniyah resmi berakhir pada tahun 1924. Dari Khilafah Rasyidin, dinasti Umayyah, Abbasiyah, hingga Utsmaniyah, kekaisaran Islam telah melalui perjalanan panjang yang penuh kejayaan dan cobaan. Mereka tidak hanya menaklukkan wilayah, tapi juga membawa ilmu pengetahuan, seni, dan peradaban yang masih kita rasakan hingga hari ini. Sejarah kekaisaran Islam mengajarkan kita bahwa kejayaan bisa dicapai melalui persatuan, ilmu pengetahuan, dan keadilan. Namun, ketika perpecahan dan keserakahan merajalela, kehancuran tak bisa dihindari.